TikTok bisa dibilang menjadi aplikasi yang pesat banget perkembangannya selama beberapa tahun terakhir. Tapi kalian tahu nggak, TikTok di-ban di India? Dan bagaimana orang-orang yang sudah menggantungkan hidupnya dari TikTok? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel Tentang Uang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya TikTok, sebuah platform digital dengan format video pendek yang diiringi background musik baik yang mendukung dan selaras dengan inti video ataupun musik-musik hype yang sedang populer. Tidak sedikit tren-tren video yang dipopulerkan oleh TikTok yang kemudian dibagikan lagi melalui aplikasi lain seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Artinya nih, TikTok seperti media yang kepopulerannya bahkan merambah aplikasi digital lainnya. Meskipun tidak sedikit juga hal-hal yang dianggap kurang pantas dan tidak patut ditiru yang berasal dari pengguna TikTok. Nah, kalau kita bahas TikTok di India, ini sebenarnya cukup unik. Banyak sekali tren-tren anti-mainstream yang bisa kita temui di TikTok India. TikTok di India bisa dibilang benar-benar merajai aplikasi digital, bahkan setara dengan aplikasi streaming seperti YouTube. Bayangkan saja jumlah download aplikasi TikTok di India itu 661 juta. Sedangkan di negeri asalnya, Cina, TikTok hanya di-download sebanyak 196,6 juta kali. Artinya, India merupakan negara dengan pengguna TikTok terbanyak di dunia. Atau bisa dibilang, India merupakan pasar utama aplikasi TikTok ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa konten-konten TikTok di India ini tergolong ajaib. Seringkali idenya tidak terpikirkan oleh kita dan akhirnya menjadi bahan perbincangan di sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Ketika berbicara tentang konten, tentunya tidak akan lepas dengan kreator konten tersebut. Sang pembuat konten tentunya akan mengalami sendiri hasil dari konten yang ia bikin, baik yang berdampak positif maupun negatif. Tidak sedikit konten-konten yang menarik dari warga-warga TikTok India, baik untuk penceritaannya, leluconnya, ataupun hasil karya berbentuk fisik. Misalkan seperti Mahesh Kapse yang menjadi begitu terkenal karena konten lukisan tinta dengan jarinya di TikTok booming dan membuatnya menjadi artis secara mendadak. Saking terkenalnya, ia mendapat apresiasi dari banyak pihak, mendapatkan uang dari TikTok dari hasil karyanya, bahkan pernah mendapatkan 1,3 juta followers dalam 1 bulannya. Selain Mahesh Kapse, tentunya ada banyak konten kreator yang amat terbantu dalam menunjukkan bakatnya lewat video singkat di aplikasi TikTok. Selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif yang datang melalui konten TikTok. Beberapa di antaranya adalah informasi yang salah atau keliru, konten-konten kekerasan berkedok lelucon, dan eksperimen ekstrim yang bisa mengancam nyawa. Kita sendiri di Indonesia telah beberapa kali menyaksikan ataupun melihat tajuk beritanya, baik melalui portal berita ataupun sosial media. Dan konten-konten seperti ini justru memancing konten negatif lainnya untuk semakin banyak menjamur di aplikasi TikTok. Konten-konten negatif yang tidak ada habisnya ini pada akhirnya menjadi bumerang bagi para konten kreator yang ada di aplikasi TikTok. Pada bulan April tahun 2019, TikTok pernah di-ban di India karena mendapatkan pengaduan tentang pornografi yang nampak di aplikasi tersebut. Setelah aturan pelarangan dikeluarkan oleh pemerintah India, aplikasi TikTok pun lenyap dari Google Play Store maupun App Store. Menyikapi hal ini, pihak pengembang TikTok pun bekerja sama dan menghapus sekitar 6 juta konten yang dianggap melanggar syarat dan aturan yang sudah ditetapkan oleh ByteDance sebagai perusahaan pengembang TikTok. Seberapa sih konten TikTok India yang sampai membuat pemerintah India melarang berlakunya aplikasi ini? Beberapa yang aku temukan adalah pelanggaran hak privasi di tempat umum, seperti prank yang berlebihan, pelanggaran aturan di jalan raya, berkendara ugal-ugalan, bahkan ada konten yang secara eksplisit dianggap merendahkan martabat aparat penegak hukum.
Bahkan salah seorang influencer di TikTok yaitu Riaz Ali sengaja membuat konten hoax dalam rangka April Fools dengan menyebutkan bahwa virus corona sudah hilang dan tidak ada lagi di India sehingga masyarakat bisa beraktivitas dan keluar rumah seperti biasanya. Karena konten-konten negatif ini lebih mudah mendapatkan perhatian dari pengguna TikTok, maka hal ini semakin menimbulkan kekhawatiran karena takutnya akan semakin banyak informasi yang keliru dan belum terjamin keasliannya malah dipercaya oleh khalayak umum. Di tahun 2020, pemerintah India kembali melakukan ban atau pelarangan terhadap TikTok dan 58 aplikasi lainnya yang berasal dari perusahaan Cina. Awalnya pelarangan ini dilakukan karena pihak pengembang aplikasi yang berasal dari negeri tirai bambu tersebut dianggap melanggar ketentuan privasi dan mengakses informasi pribadi penggunanya untuk didistribusikan kepada berbagai pihak yang berada di luar India. Meskipun pihak TikTok tidak mengakui hal tersebut dan memastikan data-data pengguna tidak disalahgunakan, pelarangan aplikasi TikTok di India tetap berlanjut. Selain itu, pada bulan Juni 2020 terjadi konflik di perbatasan Cina dan India yang menewaskan 20 tentara India. Dengan adanya insiden ini, pelarangan berbagai aplikasi Android dan iOS yang berasal dari Cina menjadi tidak terelakkan. Dan pada bulan September 2020, pemerintah India kembali menggulirkan pelarangan 118 aplikasi seluler lainnya, termasuk mobile game yang cukup terkenal pada saat itu, PUBG Mobile. Menurut kalian perkembangan TikTok di Indonesia gimana? Sudah mulai ada yang melakukan kenakalan yang kelewatan batas atau malah tidak ada sama sekali? Tulis di kolom komentar ya. Meskipun secara statistik TikTok memiliki banyak sekali peminat dari berbagai belahan dunia, tidak sedikit negara yang melarang aplikasi ini. Indonesia juga termasuk di dalamnya kok. Kalian pengguna TikTok pasti tahu nih, di bulan Juli 2018, TikTok sempat di-ban selama beberapa saat oleh pemerintah Indonesia karena kontennya dianggap mengandung unsur pornografi, tindak kekerasan dan asusila ataupun konten-konten yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Tetapi proses ban yang terjadi saat itu tidak terlalu lama karena setelah 8 hari, pelarangan TikTok dicabut dengan kerjasama dari pihak pengembang TikTok untuk menghapus dan menghilangkan konten-konten yang dianggap melanggar aturan dari TikTok Indonesia. Sama seperti Indonesia, Bangladesh dan Pakistan juga melakukan ban terhadap TikTok karena konten-konten yang ada di dalamnya dianggap terlalu vulgar dan tidak sepatutnya ada di aplikasi yang bisa diakses oleh semua umur. Armenia dan Azerbaijan sendiri melakukan ban terhadap TikTok dengan pertimbangan untuk meminimalisir informasi keliru yang dapat membuat kondisi konflik Nagorno-Karabakh di tahun 2020 semakin panas. Negara Suriah melakukan ban terhadap TikTok karena ada salah satu konten yang sengaja ditujukan untuk menyelundupkan orang ke Turki melewati perbatasan Turki-Suriah untuk berpergian ke berbagai belahan dunia secara ilegal. Sedangkan Amerika Serikat melakukan pelarangan terhadap aplikasi TikTok demi alasan keamanan cyber, melindungi data penggunanya, serta mencegah perusahaan asing untuk mengambil data warga negaranya yang nantinya bisa mengancam kedaulatan negara Amerika Serikat ini sendiri. Aku yakin di Indonesia banyak yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi konten kreator, entah itu di TikTok, YouTube, Instagram, dan sosial media lainnya. Lalu, apa yang bisa kita persiapkan untuk menyikapi hal ini? Menurutku, sebagai konten kreator, tidak bisa hanya menggantungkan dari sosial media saja. Seperti halnya investasi, kalian pasti pernah mendengar diversifikasi atau jangan taruh telur di satu keranjang. Dengan menggunakan banyak platform sosial media, kalian bisa mengurangi resiko yang bisa kalian dapatkan. Menurut kalian gimana? Tetap dengan satu platform atau menggunakan banyak platform? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu pembahasan kita kali ini, semoga bisa menjelaskan tentang TikTok yang di-ban di India. Bila suka dengan video-video seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Follow sosial media tentang uang di Instagram dan juga di TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.